Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Afni? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi Bu Afni hari ini tujuan saya berbicara berkomunikasi dengan Bu Afni itu akan melakukan praobservasi karena nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Afni. Bagaimana Ibu Afni sudah siap? Siap. Oke, jadi karena Bu Afni sudah siap, kita mulai saja. Dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas, apa tujuan yang ingin Ibu Afni capai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yuli mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya nanti yaitu melalui model pembelajaran PJBL, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus bullying sehingga peserta didik mampu menunjukkan perilaku dalam mengatasi bullying itu sendiri, terutama masalah bullying yang ada di sekolah. Oh, jadi peserta didik mampu mengatasi kasus bullying itu sendiri. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Afni nanti pada saat melakukan kegiatan belajar, pada saat saya akan mengobservasi. Betul sekali. Bu Afni, kalau area yang ingin dikembangkan oleh Ibu Afni itu sendiri apa saja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Konten atau area yang ingin saya kembangkan di dalam proses pembelajaran nanti, saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, yang harus saya kembangkan pada saat saya mengajar nanti itu kompetensi diri saya sebagai seorang guru, seperti dalam kemampuan mengolah kelas, model pembelajaran yang bervariasi, misalnya ini yang dalam menggunakan IT itu. Oh, jadi area yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan kegiatan pembelajaran itu adalah bagaimana Ibu Afni bisa mengolah kelas dengan baik dan disertai dengan penerapan teknologi sendiri, teknologi pembelajaran atau IT dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi nanti Bu Afni, area ini yang akan saya amati pada saat Bu Afni melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Makanya saya bertanya kepada Ibu Afni area yang ingin dikembangkan supaya nanti saya bisa lebih fokus untuk mengamati Ibu Afni di area tersebut. Dimengerti Bu Afni? Mengerti Bu Yulia. Ya, lanjut Bu Afni, kalau strategi yang digunakan pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar, apa saja strateginya Bu Afni? Strateginya yaitu di model pembelajaran dulu. Itu model pembelajaran yang saya pakai nanti itu berbasis project. Jadi dia itu model pembelajaran project based learning. Metodenya itu yaitu kerja kelompok, diskusi dan tanya jawab. Ya, itu. Jadi model yang akan digunakan oleh Bu Afni itu project atau biasa kita sebut sebagai PJBL. Kemudian untuk metodenya itu diskusi. Jadi tadi itu model PJBL, metodenya diskusi. Oke Bu Afni, sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, biasanya sebelum mengajar Ibu melakukan langkah-langkah apa dulu sebelumnya? Kegiatan awal itu yaitu berdoa, menanyakan kabarnya anak-anak bagaimana sekarang, ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu melakukan ice breaking, ya, melakukan ice breaking. Yang keempat itu ada yang namanya apersepsi, itu ya, menanya pertanyaan-pertanyaan materi-materi yang Ibu singgung waktu minggu lalu. Itu apakah anak-anak masih mengingat atau sudah lupa itu? Oh iya Bu. Ya itu kegiatan awal itu. Mengabsen, berdoa, menanyakan kabar, terus di bawah laci dengan di atas meja itu tidak ada buku selain buku mata pelajaran hari ini, gitu. Ya, semua harus steril. Semua harus steril. Iya. Jadi strategi yang Ibu lakukan itu seperti itu dan kegiatan
Ibu Afni juga sudah menjelaskan secara inti atau langkah-langkah yang akan Ibu Afni lakukan nanti pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Iya, Jadi Bu betul. Afni, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya utarakan, yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Afni, dan Ibu Afni juga sudah menjawab. Yang pertama itu yang dimulai dari tujuan, Tujuan. kemudian area yang ingin dikembangkan, dan strategi pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah Bu Afni, kapan kira-kira waktu yang Ibu Afni sediakan sehingga saya bisa mengobservasi Ibu Afni di dalam kelas? 5 Agustus 2024. Ya, jadi tanggal 5 Agustus 2024. Iya. Jadi nanti Bu Afni kita akan bertemu kembali tanggal 5 Agustus 2024 di kelas Ibu Afni. Dan Ibu Afni ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Nggak ada. Oh ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Afni. Iya. Sampai bertemu Bu Afni di kelas Ibu Afni. Terima Iya, kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Asrul memimpin doa pembelajaran hari ini. Ya. Silakan Asrul, silakan memimpin doa pada hari ini. Ya. Siap, satu. Dua, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk kembali dan baca doa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa masih dapat bertemu bertatap muka pada hari ini. Ya. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan untuk baginda kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dina? Oke, Ibu akan mengabsen pada hari ini. Dina, ya. Asbar, Hadir, Bu. Asrul, Hadir, Bu. Dina, Indra, Alnanda. Oke, alhamdulillah hadir semua Dina. Alhamdulillah, aplaus dulu. Oke, setelah sebelum ini ya, baiknya kita berdiri dulu. Kita nyanyi dulu. Terus. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oke, satu kali lagi kita fokus ke sini. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
Buku yang tidak ada kaitannya dengan materi kita hari ini silakan simpan di bawah meja, ya. Silakan simpan di bawah meja, oke? Dan yang ada sampahnya di bawah silakan pungut dulu, Dina, ya, oke. Baru buang di tempatnya. Jangan simpan di bawah laci, Dina, karena itu akan menjadi sarang nyamuk, Dina. Tidak bisa kita fokus belajar kalau banyak nyamuk, Dina. Siap hari ini menerima pembelajaran? Siap. Masya Allah, luar biasa sekali kalian. Oke, angkat dulu HP-nya semua. Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian pembelajaran hari ini. Buka kameranya. Buka kamera. Buka kamera. Sudah? 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 Silakan selfie. Selfie Sukaisi. Silakan selfie. Silakan selfie. Silakan selfie. Silakan selfie. Sudah satu kali saja tek. Satu kali saja tek. Sudah? Sudah? Lihat mukanya. Lihat mukanya semua. Muka itu yang akan Ibu dapatkan hari ini sampai kita selesai pembelajaran. Jangan cemberut, harus senyum. Dina harus senyum, ya, harus senyum dalam menerima pembelajaran. Oke. Minggu lalu apa materi tak? Tentang warga negara, tentang hak asasi manusia, ya, tentang hak asasi manusia atau HAM. Masih ada yang ingat apa itu hak asasi manusia? Satu orang, satu orang. Ya, satu orang. Ya, siapa? Siapa yang bisa? Satu orang. Satu orang yang bisa. Apa itu hak asasi manusia? Silakan Asbar. Berdiri, berdiri. Asbar berdiri. Tentang hak kebebasan dalam melakukan kegiatan. Oke, terima kasih ya. Oke, aplaus dulu untuk Asbar. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Iya, apa itu? Apa itu kewajiban dan apa itu hak asasi manusia? Ya, silakan. Siapa? Silakan. Berdiri. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, makasih ya. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Iya, silakan Asbar. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, thank you. Terima kasih Asbar. Yang lain. Apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Yang lain, Nay. Apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Sesuatu yang Ya, ayo. Apa itu kewajiban? Kewajiban. Ya, silakan Asrul. Kewajiban apa kewajiban? Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil orang, baik secara hukum maupun moral. Ya. Oke, ada yang lain? Makasih Asrul. Ada yang lain? Silakan. Binti. kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Oke, terima kasih Binti. Aplaus dulu untuk teman. Oke, Binti. Jadi hak asasi di sini adalah hak yang mutlak, hak yang ada sejak kalian dilahirkan. Itu hak asasi dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat hak tersebut. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu dia, itu kewajiban. Materi di sini, ya. Perhatikan.
perhatikan materi kita hari ini. Di sini materi minggu lalu menyangkut pengertian atau konsep dari hak asasi manusia itu sendiri dan kewajiban warga negara. Sedangkan hari ini kita masuk dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban ini. Yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, harus bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis macam-macam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Next, ini tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini, sama dengan ada nilainya, ya. Di tujuan pembelajaran itu ada empat yang akan dinilai di sini. Yang pertama ada sikap spiritual, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, dapat menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, ada namanya sikap sosial. Sikap sosial di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada pengetahuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban dengan tepat. Yang kedua, mengaitkan kasus-kasus pelanggaran HAM ringan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, keterampilan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Model pembelajaran. Model pembelajaran pada hari ini yang ibu pakai adalah project based learning, di mana proses pembelajaran hari ini kita akan menghasilkan produk atau karya, ya, yang dibantu dengan aplikasi Canva. Oke, Dina, ini adalah video perundungan, Dina, atau pembulian. Kesini dulu fokusnya, kesini dulu semua, fokusnya kesini. Fokusnya dulu ke sini, ya. Lihat dulu di sini. Ini adalah video perundungan. Adalah seorang anak yang selalu dikejek dalam kelas. Dia dulu adalah anak yang rajin ke sekolah, pintar. Nanti setelah dia berprestasi, dia selalu dikejek sama teman-temannya.
perundungan dan kekerasan di sekolah. Oke. Perhatikan gambar di atas ini, ya. Ini adalah berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Yang pertama, ini adalah kasus pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan Munir, ya. Dia adalah aktivis hak asasi manusia pada saat itu, ya. Setelah dia ketahuan bahwa dia adalah aktivis, ya, dia dibunuh secara tidak wajar. Dia ingin menyelesaikan S2-nya di Belanda. Pada saat di atas pesawat, dia diracuni oleh pilot dari pesawat tersebut, ya. Pasti ada seruan. Oke, yang kedua, ini adalah Marsina. Ini Marsina juga dibunuh secara tidak wajar, ya. Ini Marsina adalah guru pada saat itu, ya. Dia ingin supaya gaji mereka, dia dan teman-temannya itu dinaikkan, ya. Tetapi tidak ada pada saat itu respon dari pemerintah, ya. Akhirnya dia dibunuh. Dia ketahuan bahwa dia adalah aktivis buruh pada saat itu, dia dibunuh, ya, secara tidak wajar. Dan ini dua kasus ini, Munir dengan Marsina, sampai sekarang belum selesai, ya. Yang ketiga, apa ini? Kasus apa ini? Bolos sekolah. Dia adalah pengingkaran kewajiban. Kenapa dia dikatakan sebagai pengingkaran kewajiban? Karena kewajibannya kalian sebagai pelajar, ya, kalian kesampingkan. Kalian ingin bahwa bolos itu adalah salah satu alternatif bahwa kita akan bebas yang dari namanya pembelajaran, gitu, ya. Padahal itu bukan solusi, anak. Ini bukan solusi dari bahwa kalian akan bebas dari pembelajaran tiap hari, ya. Dikatakan seperti ini, 3 mata pelajaran tidak tuntas, jangan harap mau naik kelas, ya, jangan harap mau naik kelas. Nah, ini 3 mata pelajaran tidak tuntas, jangan harap mau naik kelas. Oke, ini yang keempat. Apa ini? Ini adalah pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ini adalah seseorang yang dibentak sama mamanya, ya. Dan ini juga tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan sebagai orang tua, ya. Tidak boleh membentak anak atau tidak boleh berteriak di depan anak, iya, gitu. Tetapi kalau sudah 3 kali, ya, kalau sudah 3 kali dipanggil dan tidak mau menjawab, barulah boleh, ya, boleh dibentak, boleh dipukul, ya, boleh dipukul. Nah, ini gambar yang kelima. Ini adalah pembulian, ya, pembulian. Ini yang dikena adalah fisik, ya, membeda-bedakan temannya, ya. Obesitas, ya, overdosis, obesitas dengan berat badannya. Dia diledekin sama temannya ini. Gambar yang terakhir atau gambar yang ke-6, diejek mengenai masalah kulit, ya. Ya, masalah kulit ini, ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan, pertanyaan pemantik dari sini, ya. Ibu akan bertanya ke kalian, apa penyebab sehingga orang bisa melakukan seperti ini di atas? Ada yang bisa menjawab? Nah? Apa yang sebegitu tega orang melakukan hal yang di atas ini? Apa yang menyebabkan sehingga orang
kurangnya rasa empati pada diri mereka. Oke, ada yang lain? Makasih Nabi Sadi. Oke, applause dulu untuk dia. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi kepada si pelaku atau tersangka? Apakah kalian mau seperti yang di atas? Tidak mau ya? Kalau tidak mau ya, apa paling solusi tak? Atau apa yang bisa menyebabkan orang selalu melakukan hal yang Kurang mengerti akan manusia. ya, Kurang mengerti akan manusia. kurang mengerti tentang hak asasi manusia. Oke, makasih. Nah, ada yang lain? Ya, ada yang lain? Apa yang menyebabkan? Ayo, silakan Gina. Yang gambar kelima itu karena mereka menganggap perbedaan fisik dianggap hal yang penting bagi masyarakat. Oke, terima kasih Gina. Aplaus dulu. Ada yang lain? Ada yang lain dari sini. Apa yang selalu menyebabkan orang sering, hampir dikatakan sering melakukan? Ya, ini marak ini di sekolah ini, tidak masalah pembulian, gitu. Apa yang menyebabkan orang tersebut selalu melakukan bully terhadap temannya? Itu. Karena ini hati. Karena iri hati. Bisa? Ada yang lain? Bercanda sekarang tidak ada batasnya. Yang dikatakan bercanda sekarang itu ya dibilang dia bercanda gitu, tapi dia menusuk. Ya, dia menusuk ya. Jadi bedakan sekarang bercanda dengan main-main atau menjurus ke hal pembulian. Dikatakan sudah pembulian ini apabila sudah dilakukan 3 kali. Itu ya. Ketika sudah 3 kali dilakukan ini, itu baru bisa dikatakan pembulian. Jadi, misalnya kita tunjuk teman kita 1 kali enggak, ya. Tapi kalau sudah 3 kali dilakukan secara berulang-ulang, itu maksudnya ya, itu sudah masuk dalam pembulian. Oke, di sini kita masuk dalam pembahasan. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Ini. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi ini dia pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan. Pengertian bullying. Pengertian bullying, segala bentuk penindasan atau kekerasan. Nah, ini penindasan, ya, yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku tidak bertanggung jawab dan dilakukan dengan perasaan senang. Fokus dulu ke sini, Nay. Jadi itu bullying. Bullying adalah suatu penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok, ya. Jadi ini yang suka bergeng-geng ini merasa dirinya hebat, ya. Nah, ya, ketika punya teman yang ada kelemahannya, dia ejek-ejek nih sampai seterusnya, ya. Karena dia kuat, karena dia dalam bentuk geng, ya. Coba sendiri-sendiri, pasti takut tonjok, ya. Pasti takut tonjok nggak boleh karena dia hanya sendiri. Tapi coba banyak temannya, pasti makin nabuli, gitu, ya. Itu, ya. Jadi itu bullying, Dina. Oke. Yang kedua, ini macam-macam bullying. Nah, ini yang pertama ada namanya verbal bullying. Verbal bullying ini dia dalam bentuk kata-kata. Dia kata-katai temannya, ya.
seperti menggunakan kata-kata kasar. Dina, ini verbal bullying ini, ya. Menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak wajar, ya. Yang kedua, ada physical bullying. Ini physical bullying, ini fisik ini yang dikena. Ini lebih kita lihat daripada yang berbentuk verbal bullying, ya. Jadi kalau physical bullying itu dia menjambak rambutnya temannya, memukul, ya. Itu namanya physical bullying, ya. Ketika ada temannya jalan, dia gunakan kakinya supaya temannya ini jatuh, ya, supaya temannya ini jatuh. Itu physical bullying. Nah, yang ketiga ada namanya cyberbullying, perundungan di dalam dunia maya, ya. Bagaimana ini? Yang bagaimana? Di sosial media. Di sosial media ada hutangnya temannya, dia upload di Facebook, ya. Hutang yang baru berbulan-bulan, ya, dia sebarkan ke sosial media. Yang kedua, menggunakan akun palsu, ya, menggunakan akun palsu untuk membajak gaya temannya, ya. Yang ketiga ada namanya hacker itu. Hacker itu, ya, dia yang bisa membajak akunnya kalian. Itu di cyberbullying atau perundungan dunia maya gitu. Jadi hati-hati sekarang nak buat sosial media, ya. Kapan itu dikatakan beritanya hoax, ya, tidak benar, dan itu pencemaran nama baik, ingat ada Kedua. Ingin disarankan ke satu. ya. Ini di bahan ajar juga itu lengkap, Dina, lengkap materinya. Tunggu di sebelum kalian ini, sebelum kalian buka LKPD, Ibu akan bacakan dulu, ya. Nama-nama anggotanya. Di situ ada yang harus kalian isi nih. Ada proyek juga yang kalian isi dan ada analisisnya nih. Dan itu akan benar kalian presentasikan. Ini ada tugas lagi di sini, tugas analisis toh. Tugas analisis Di belakang. ini. Jangan sekali, Bu. Di sini nak, yang kita analisis di sini, apa teh? Ini hasil analisis proyeknya kalian. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kita ambil? Apa yang kita ambil untuk dijadikan proyek? Silakan tulis analisisnya di sini. Oke, tulis hasil analisis tak. Misalnya apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Apa dampaknya? Apa contohnya? Itu, ya. Apa faktor-faktor penyebabnya dan apa sarannya kalian? Itu lagi yang kalian. Iya, nah. Ini
hasil analisis proyeknya kalian. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kita ambil? Apa yang kita ambil untuk dijadikan proyek? Silakan tulis analisisnya di sini. Oke, tulis hasil analisisnya. Misalnya apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Apa dampaknya? Apa contohnya? Itu ya. Apa faktor-faktor penyebabnya dan apa sarannya kalian? Itu lagi yang paling itu akan kalian lakukan. Silakan nak. Silakan buka aplikasi Canva-nya kalian. Buka aplikasi Canva-nya kalian. Ada yang sayang. Silakan kerjakan ya. Ibu akan memonitoring dia, ibu akan memonitor mana tiap Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Stop Kekerasan Seksual pada Anak, yang akan dibacakan oleh saudari Lisa. Saudari Lisa, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi apa itu Stop Kekerasan Seksual pada Anak, yaitu kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan intim tanpa persetujuan dari korban. Yang kedua contohnya yaitu melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua melakukan hubungan intim ke anak. Yang ketiga, masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi. Yang ketiga, dampak kekerasan seksual pada anak. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Selain itu, korban juga berfotosintesis mengalami luka internal dan pendarahan. Yang keempat, faktor kekerasan seksual. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak? Kelompok 4. Kelompok 4 siapa nak? Iya, langsung kita baca. Bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Terima kasih, Dina.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak? Yang pertama, melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua, melakukan hubungan intim ke anak. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 4. Pernah menjadi korban. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak? Yang pertama, melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Yang kedua, melakukan hubungan intim ke anak. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 4. Pernah menjadi korban. 3. Korban mudah ditaklukkan pelaku. Ulang. Faktor kekerasan seksual pada anak. 1. Hawa nafsu. 2. Pernah menjadi korban. 3. Korban mudah ditaklukkan pelaku biasanya menganggap korbannya lemah dan mudah masuk ke perangkapnya. 4. Kebiasaan menonton video porno. Pertanyaan dari Sudah jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara mencegah kekerasan seksual pada anak. Pertama, berikan perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, memberikan pendidikan seksual. Yang ketiga, pastikan anak mendapat kesejahteraan dan emosional. Yang terakhir, orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Diskusi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase dari 4 kelompok Tina, ketika ada perbaikan, saran atau kritik dari teman-teman tentang proyeknya, silahkan diubah ya, baru kita kirim sama ibu Tina. Oke, untuk penutup hari ini ya, kita baca dulu nih kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama silakan baca. Mirdan, Mirdani silakan baca. Bullying. Itu tidak baca. Bullying adalah sini kau di atas sini, di atas sini. Di atas, ya, Nani silakan baca. Oh, betul. Bullying adalah ya. Kesimpulan. Bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang kini marak di kalangan sekolah dan masyarakat adalah ketidaknyamanan orang atau korban bullying. Oke. Kesimpulan yang kedua, Indra, silakan baca. Sini nggak baca. Kekerasan seksual. Tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang ketenangan bersenang
kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penyelenggaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oke. Next yang terakhir, Samsul. Bahasa yang terakhir Samsul. Penelantaran atau next. Penelantaran atau next adalah interaksi atau hubungannya interaksi antara anggota keluarga yang menyebabkan pertikaian yang sengaja terhadap kondisi fisik dan Oke, ini refleksi pembelajaran hari ini, Nak. Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian hari ini? Gembira, Bu. Gembira ya? Yang kedua ya? Yang kedua. Oke. Yang kedua, apakah kegiatan pembukaan yang Ibu lakukan di awal pembelajaran mengharapkan kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apakah kalian dapat menangkap penjelasan atau instruksi yang diberikan dengan baik? Oke. Nah, evaluasi pembelajaran. Menurut kalian, pembahasan mana yang perlu pendalaman? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Bullying, KDRT, kekerasan seksual atau penelantaran anak? Penelantaran anak. Oke. Ya, next yang kedua, pada saat proses penjelasan materi sampai selesai pembelajaran, apakah ada yang kurang dari Ibu sehingga ada materi yang kalian tidak tahu? Nah, oke ini materi kita minggu depan insya Allah, Rina kita bertemu di minggu depan. Itu adalah sistem dan dinamika demokrasi dan Pancasila. Oke, untuk menutup pembelajaran kita siang hari ini, silakan Asbar menutup. Silakan Asbar menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan Asbar. Siap, satu. Dua, terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Tiga, kembali baca doa. Oke, Dina dengan akhir kata. Sudah nih. Iya sayang. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afni. Bagaimana kabarnya sekarang, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Afni. Kalau Ibu Afni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, Ya, baiklah. Maksud dan tujuan saya datang menemui Ibu untuk membicarakan bagaimana pandangan Ibu terhadap hasil proses pembelajaran saya pada saat saya di kelas pada tanggal 5 Agustus 2024 kemarin, Bu. Oh ya, jadi maksud kedatangan Ibu Afni itu hari ini adalah Ibu mau mengetahui hasil observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas Ibu Afni. Jadi itu Betul, Bu. tujuan Ibu datang ke saya. Oke, Bu. Betul. Ibu kalau melihat hasil observasi masih mengingat apa tidak tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran kemarin? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Tujuan pembelajaran saya ingin peserta didik saya itu mampu menganalisis pelanggaran dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di kehidupannya mereka dan bagaimana mereka mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan mereka, seperti kasus yang marak terjadi itu adalah kasus bullying. Mengapa saya mengambil pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bullying? Karena itu yang marak-maraknya terjadi di kehidupan kesehariannya mereka, Bu. Gitu. Oh ya, jadi intinya siswa itu mampu memecahkan permasalahan tentang bullying, tentang hak dan kewajiban. Jadi itu inti dari tujuan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Afni. Nah, Ibu Afni masih ingat metode yang digunakan pada saat itu? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Ibu Yuli, metode yang saya ambil saat itu adalah diskusi, tanya jawab, tuh, dan diskusi, tanya jawab, dan ya itu dalam proses saintifik. Oh, iya. Gitu. Diskusi, Ya. tanya jawab. Kalau model pembelajarannya kemarin Model apa? pembelajaran yang saya ambil pada saat itu adalah project based learning, Bu. Oh iya. Jadi anak-anak itu menghasilkan suatu karya itu, dan saya kerucutkan di situ bagaimana anak-anak bisa membuat suatu hasil karya itu menggunakan IT, dan saya dibantu dengan aplikasi Canva untuk membuat project tersebut. Iya, Bu. Jadi kalau tadi Ibu sudah jelaskan tujuan, model, dan semuanya Ibu berdasarkan apa yang sudah saya observasi di dalam kelas, semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah tadi Ibu bahasakan. Ibu sudah tujuan pembelajaran sudah terlihat pada saat melakukan observasi, siswa sudah menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai, metodenya juga, modelnya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rancang di proses pembelajaran atau rencana pembelajaran Ibu Afni. Nah, Ibu Afni, kalau misalnya selama melakukan kegiatan pembelajaran itu, ada tidak hambatan yang Ibu Afni alami pada saat itu? Menurut saya hambatannya itu hanya satu, Bu. Itu mengenai datanya saja anak-anak itu ya, yang pada saat itu memang ada satu kelompok itu yang memang di dalam kelompoknya itu tidak membeli data pada saat itu. Tetapi itu tantangan itu saya punya inisiatif, saya menyalakan terbantu oleh HP-nya saya begitu. Saya nyalakan hotspotnya anak-anak pada saat itu. Iya, dari HP saya. Iya. Oh, jadi pada saat itu Ibu Afni mengalami hambatan di proses itu adalah data, masalah Iya, data, dan masalah solusi datanya. yang Ibu Afni berikan itu tadi sudah bagus, bahwa Ibu Afni mengatasi hambatan Ibu Afni, hambatan siswa dengan memberikan hotspot atau Iya. data ke siswa menggunakan gadget Ibu Afni. Jadi itu Iya. adalah solusi yang terbaik yang menurut saya pada saat itu langsung gercep Ibu Afni memberikan hotspot ke siswa yang membutuhkan. Jadi itu hambatan. Kira-kira Bu, ada hambatan lain lagi yang Ibu alami pada saat itu? Alhamdulillah metode dan model pembelajaran yang saya ambil itu alhamdulillah tidak ada hambatan di situ, karena saya menggunakan metode dan model pembelajaran itu sesuai sintak-sintaknya. Jadi alhamdulillah di dalam proses pembelajaran pada saat itu tidak ada hambatan sama sekali. Anak-anak langsung paham, anak-anak juga bersemangat ketika diadakan suatu proyek gitu. Anak-anak itu di situ namanya. Ketika kita ingin anak-anak itu bersemangat untuk belajar, kita keluar dari ininya, apa ya yang kita nih, model apa ya yang kita ini cocok enggak dengan model ini, itu sesuai dengan kebutuhannya anak. Alhamdulillah pada proses pembelajaran saat itu alhamdulillah berjalan tanpa hambatan di situ. Ya mungkin hanya itu hambatannya saja yang satu ya, datanya anak. Hanya di situ. Iya, betul. Jadi cuma itu saja hambatannya, dan tadi juga Ibu Afni sudah menjelaskan, menganalisis bahwa metode itu adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu, apalagi menggunakan project. Nah, Ibu Afni, tadi Ibu Afni sudah menjelaskan hambatannya, solusinya juga sudah ada. Nah, kalau mengingat kembali proses pembelajaran Ibu Afni, kira-kira ini Bu Afni, hal baik apa saja yang menurut Ibu yang sudah bagus di dalam proses pembelajaran Ibu Afni sendiri? Oke, seperti yang kita bahas dari tadi mengenai tujuan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke siswa itu sudah sampai. Terlihat dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya itu sudah dapat di situ, sudah dapat feel-nya di situ anak-anak ya. Apalagi ketika saya menggunakan metode dan model pembelajaran yang saya sebutkan dari tadi, itu sudah dapat feel-nya anak-anak. Anak-anak bersemangat sekali di dalam proses pembelajaran pada saat itu. Itu ibu juga tidak terganggu dengan anak-anak, dan konsentrasi anak-anak itu bagus pada saat saya menggunakan metode dan model pembelajaran ini untuk sampai kepada tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu.
Iya, jadi tadi hal baik yang Ibu rasakan itu adalah, di mana siswa mampu, mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu, susun sendiri untuk kebutuhan siswa atau peserta didik kita, Bu. Nah, ada hal baik, yang lain yang Ibu pikirkan, menurut Ibu, selama proses pembelajaran atau itu saja? Itu saja, Bu. Iya. Oh iya. Kalau Bu Afni rating misalnya dari 1 sampai 10, misalnya Ibu Afni bisa mengatakan bahwa proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu kemarin, Ibu kasih rating berapa skalanya? Menurut saya ya, dari pemahaman saya sendiri ya, Bu, saya kasih penilaian pribadi itu 9. Karena kenapa 9? Antara tujuan pembelajaran, metode dengan model itu sudah dapat. Gitu. Ketika saya menerapkan model dan metode ini, tujuannya dapat, tujuan pembelajaran itu sudah sampai ke siswa. Gitu. Ya, terlihat dari bagaimana anak-anak bersemangat. Artinya dengan metode model ini sudah sampai ke tujuan pembelajaran yang saya ajarkan pada saat itu. Ya, jadi Ibu Afni memberikan rating 9, berdasarkan apa yang sudah Ibu Afni lakukan itu berdasarkan, kaitan antara metode, model, dengan tujuan itu, semuanya sinkron dan mampu, siswa mampu menghasilkan atau bisa melakukan mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau Bu Afni tadi kan ratingnya dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira Ibu Afni, apa yang bisa Ibu Afni lakukan supaya bisa mencapai nilai 10 dari rating 9 sampai ke 10? Dari untuk mencapai nilai 10 ya, itu memang saya perlu bimbingan ya. Kita di sini Bu, itu tiap bulan, hampir tiap bulan itu kita mengadakan observasi kelas. Itu ya, yang menjadi observer saya itu adalah kepala sekolah dengan rekan sejawat, di mana kepala sekolah di sini yaitu Pak Sakran, dan rekan sejawat itu Kiai Muda Ustaz Ahmad Yani. Iya, itu yang mengobservasi saya tiap bulan itu. Mungkin dari situ saya bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan lebih ya, bagaimana cara membuat RPP yang bagus, bagaimana menerapkannya sama anak-anak dan sampai ke anak-anak itu, karena mereka sudah melalui banyak proses ya dibanding dengan kita ini yang masih butuh belajar dan terus belajar gitu ya. Iya, jadi tadi Ibu Afni sudah menjelaskan bahwa untuk mencapai angka 10 itu, Ibu Afni masih perlu bimbingan dari beberapa senior-senior, dalam proses observasi yang dilakukan oleh, di sekolah itu setiap bulan. Dan memang di sekolah itu selalu mengadakan observasi setiap bulan. Jadi di situ hal, yang ingin Ibu lakukan supaya bisa mencapai, 10, target angka 10 itu. Nah, rencananya Bu Afni, ketika Bu Afni sudah misalnya melakukan, setiap bulan diobservasi oleh guru-guru, teman-teman guru, rekan-rekan guru. Nah, ketika sudah mendapatkan bimbingan, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu Afni lakukan pada saat itu? Ya, baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas apa yang saya dapat. Itu Oh, itu, Bu. jadi, Iya, mengimplementasikan apa yang sudah didapat berdasarkan, bimbingan yang diberikan oleh rekan-rekan iya, guru, itu yang betul, akan Ibu Afni lakukan ya? betul, Iya, iya. betul sekali. Nah, kira-kira kapan rencananya akan dilakukan atau, action langsungnya itu seperti apa? Kapan Ibu Afni? Tentunya Bu, secepatnya kami akan bertemu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang saya katakan tadi. Itu karena kalau bukan minggu ini, itu minggu depan saya akan bertemu dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat yang saya katakan tadi. Itu yang akan melakukan observasi langsung Oh, ya, di iya. dalam kelas. Jadi tadi itu kalau misalnya untuk mencapai target 10 itu ya Bu, Ya, berarti langsung action, langsung bertemu dengan kepala sekolah dan rekan betul. sejawat. Tapi kalau misalnya untuk siswa sendiri action langsungnya kira-kira kapan Bu? Ya, observasinya itu ya minggu depan. Insya Allah kita akan ketemu lagi sama siswa. Itu, Oh actionnya iya, langsung. Ya, jadi langsung ya Bu Afni. iya. Kalau, tadi sudah dijelaskan berarti, yang akan membantu Ibu Afni untuk mewujudkan rencana, dari menuju target 10 itu berarti siapa saja Bu Afni? Ya, itu tadi yang saya katakan tadi ya, kepala sekolah, ya, rekan sejawat, ya, satu lagi siswa.
Siswa, Ya, iya betul. betul, siswa, betul. Itu yang akan membantu saya. Ya, ketika tidak ada siswa juga ya, kita bagaimana bisa tahu ya apa Iya, kekurangan kita ya, apa betul kelebihan betul. ada. Ya, Ya, betul. jadi betul sekali Bu Afni. Jadi yang bisa membantu Ibu Afni itu sendiri adalah rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian siswa sendiri. Hmm. Karena dari siswa itu Ibu Afni apalagi namanya bisa mengetahui apa hambatan, kekurangan dan lain-lain yang Iya. Ibu Afni alami pada saat proses pembelajaran. Betul. Ya. Itu Ada juga namanya berdasarkan, refleksi kan? Ada iya yang namanya betul sekali. refleksi. Nah, Ya. di akhir. Ya. Tadi Ibu Afni sudah menjelaskan targetnya, kemudian apalagi yang bisa membantu Ibu Afni, kemudian hal-hal yang ingin Ibu Afni lakukan setelah memperoleh ilmu-ilmu dari rekan sejawat, kepala sekolah dan maupun siswa. Nah, selanjutnya Bu Afni kalau yang akan yang akan membantu nanti Ibu Afni selain dari rekan sejawat, kepala sekolah dan guru, kira-kira ada lagi atau cukup elemen yang itu saja Ya, Bu Afni? cukup stakeholder yang ada di sekolah ini. Iya, rencana aksinya juga tadi sudah dikatakan, dijelaskan sampai Bu Afni itu langsung pada saat Langsung, ya. setelah mendapatkan ilmu dari rekan-rekan sejawat. Ya, nah, betul. Yang bertanggung jawab sendiri pada saat pengimplementasian itu siapa-siapa Bu Afni kira-kira? Ya, ya tanggung jawabnya pasti saya Bu ya. Tanggung jawab itu ada sama gurunya, bagaimana bisa mengimplementasikan ilmunya ke siswa, bagaimana siswa itu bisa suka mata pelajaran kita dan suka metode dan model pembelajaran yang kita bawakan pada saat itu. Oh, Ya. Dan kita harus bertanggung jawab semua situ, siswa, saya, kepala sekolah dan Iya. teman sejawat tadi, karena kita akan dapat ilmu dari mereka juga. Iya betul sekali Bu Afni. Jadi sebenarnya Bu Afni, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa segala hal yang menjadi hambatan Ibu Afni pada saat proses pembelajaran itu Ibu Afni sudah memecahkan sendiri dengan tadi contohnya memberikan paket data kepada siswa atau hotspot. Ibu Afni juga sudah mengetahui target tujuan pembelajaran untuk siswa dan sudah tercapai. Jadi semuanya sudah dijelaskan oleh Ibu Afni, solusinya sudah sangat alternatif dari Ibu Afni. Ibu Afni juga sudah tahu bahwa ketika saya menggunakan model ini, metode ini, kemudian dengan tujuan pembelajaran ini itu cocok, sinkron. Ibu Afni sudah bisa menganalisis itu, mengidentifikasi itu. Artinya Ibu Afni sudah mampu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu susun. Itu sudah sangat bagus Bu, sudah sangat efektif dan sudah sangat baik sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Kemudian Ibu juga sudah tahu bagaimana untuk memperoleh nilai sempurna atau misalnya untuk menyempurnakan hasil pembelajaran atau proses pembelajaran Ibu selanjutnya, Ibu sudah bisa merefleksi. Jadi tadi Ibu sudah bisa merefleksi sendiri dan mengetahui sendiri apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tadi. Jadi Bu Afni secara keseluruhan apa yang sudah Ibu Afni lakukan itu sudah sangat bagus. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bu Afni, kira-kira kalau Bu Afni punya waktu kapan saya bisa masuk kembali ke kelas Ibu Afni supaya saya bisa melihat hasil dari tindak lanjut yang sudah Ibu bahasakan tadi, sudah jelaskan? Minggu depan bisa. Oh iya. Jadi ya. Minggu depan. Ya, insya Allah hari Rabu boleh. Rabu. Jadi Rabu minggu depan ya saya bisa masuk ke kelas Ibu Afni kembali untuk melihat proses dari hasil yang sudah Ibu lakukan dan tindak lanjut. Oke Bu Afni, masih ada dari Bu Afni? Harapkan sudah paham semua, sudah ini ya. Kalau perasaannya Bu Afni setelah berdiskusi, berbincang dengan saya seperti apa? Ya Alhamdulillah lega juga ya, sudah mengetahui sudah ini artinya merefleksi ya, merefleksi apa yang sudah baik ya itu dipertahankan ya, apa yang tidak baik ya silahkan refleksi diri ya. Itu ini bagusnya nih kita ketemu ya, saling melengkapi. Saya juga melengkapi ya. Bu, saya juga bisa belajar dari Ibu Afni bahwa
Misalnya proses pemilihan model, metode, dan tujuan pembelajaran itu harus sinkron di dalamnya. betul. Kemudian untuk memperoleh ilmu juga bukan hanya dari kita, tapi bisa dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Saya juga banyak belajar dari Ibu Afni, apalagi pada saat proses observasi saya mempelajari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Bu Afni, masih ada lagi mungkin dari Bu Afni? Cukup sekian Bu, tujuan saya datang sini ya. Sudah terjawab segalanya? Atau masih ada? Sudah Bu. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Afni sudah mempercayakan kepada saya berbagi tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas Ibu Afni. Kalau begitu Bu Afni, sampai jumpa di hari Rabu minggu depan, supaya saya bisa melihat kembali hasil dari apa yang sudah Ibu Afni lakukan. Terima kasih Bu Afni. Sama-sama, makasih Bu Yuli. Assalamualaikum.